warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Biolaut dengan saya Purwati Saputri dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Di mana di sini saya akan menjelaskan ringkasan webinar yang bertema Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Webinar ini juga diselenggarakan di Universitas Diponegoro. Webinar ini telah dilaksanakan pada Kamis 8 Oktober 2020 lalu pada jam 19.30 sampai 22.30 waktu Indonesia Barat. Pembuatan video tentang rangkuman webinar merupakan tugas dari dosen saya, Pak Ilham Zulfahmi, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Biologi Laut. Dengan pembicara pertama, Bapak Anindya Wirasetia dari Departemen Oceanografi Universitas Ponorogo. Pembicara kedua ada Bapak Dwi Susanto dari Department of Atmosphere Oceans Science from University of Maryland, USA. Saya akan menjelaskan tentang definisi upwelling. Upwelling adalah kenaikan massa air dari dalam kolam yang lebih dalam menuju ke permukaan. Jadi massa air yang ada di permukaan akan didinginkan oleh permukaan air. Begitu juga dengan nutrien yang ada di bawah air yang naik ke permukaan, membuat suasana permukaan air menjadi lebih baik untuk kehidupan fitoplankton. Upwelling bisa kita ukur dengan indikator tinggi rendahnya suplemen di dalam laut dan kandungan nutrien di dalam laut. Terjadinya upwelling ini tidak terlepas dari peranan angin dan sering dikenali dengan teori transport Ekman. Upwelling terjadi di dua tempat. Yang pertama, upwelling terjadi di garis ekuator bumi. Yang kedua, upwelling terjadi bukan di garis ekuator bumi. Resultan dari transport Ekman ini adalah dari permukaan hingga dasar sampai pembelokan 90 derajat ke arah kanan. Tetapi jika angin bertiup di atas permukaan suhu perairan selatan, maka akan dibelokkan 90 derajat ke kiri. Pembelokan ini kita kenal dengan equator upwelling. Equator upwelling terjadi karena angin passat adalah angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju daerah ekuator. Pada saat terjadinya equator upwelling, massa air ini akan membelok dua arah, maka akan terjadinya kekosongan massa air pada ekuator ini, sehingga air yang ada di bawah akan naik ke permukaan. Hal ini akan menyeimbangkan massa air yang ada di atas permukaan ekuator. Coastal upwelling. Coastal upwelling terjadi karena adanya angin dan batasan daratan. Contohnya itu seperti pantai. Variabilitas upwelling di perairan Indonesia, khususnya terkait dengan coastal upwelling. Materi kita, Pak Anindya Wirasetia, juga melakukan penelitian di Maluku dan Sulawesi. Suhu air yang ada di perairan Sulawesi lebih hangat daripada suhu air yang ada di perairan Maluku. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu disebabkan angin yang tertiup dari perairan Maluku terhalang oleh gunung daerah Gorontalo, sehingga suhu air yang ada di Sulawesi lebih hangat. Kita akan membahas tentang Arlindo. Arlindo atau arus lintas Indonesia, di mana arus Pasifik yang menuju ke Samudra Hindia harus melewati Indonesia. Jadi, air akan mengalir dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah, di mana arus Samudra Pasifik lebih tinggi daripada arus Samudra Hindia. Secara global, Arlindo ini penting untuk mempengaruhi distribusi panas dan juga sirkulasi laut. Secara lokal, Arlindo ini penting untuk mempengaruhi sirkulasi massa air dan nutrien, imigrasi ikan pelagis, dan mempengaruhi curah hujan dan iklim Indonesia. Mungkin ini saja penjelasan video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe dan share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.